Shalom, selamat bertemu kembali pada hari ini, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, Jemaat Taman Firdaus, saudara-saudari saya yang dimanapun mereka berada, teman-teman saya yang ada di Bandung, Alina Tennis Group, Shalom. Pada saat ini, saya ingin sharing mengenai firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara mengenai sehat rohani, sehat jasmani. Sesuai dengan janji saya. Bagaimana supaya tubuh kita sehat, rohani kita sehat dalam kehidupan kita. Ada 1 Korintus 3. Ayat 16-17 mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kalau kamu membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan engkau. Membinasakan kamu. Karena Allah adalah kudus. Maka itu pada saat ini kita ingin supaya, karena kita tahu bahwa bait Allah ini, bait Allah ada di dalam diri kita. Apakah engkau tidak tahu? Kamu, bait Allah adalah kamu, bait Allah adalah saya, bait Allah adalah semua kita orang percaya. Bait ini adalah bait Allah, yaitu Allah tinggal di dalam diri kita. Allah berpenghuni di dalam diri kita. Bagaimana kok Allah tinggal di dalam diri kita? Karena Allah adalah roh. Roh yang tinggal di dalam diri kita. Berarti Allah tinggal di dalam diri kita. Maka itu di dalam kehidupan kita, kita harus menjaga dalam kehidupan kita. Jaga tubuh kita. Jaga pikiran hati kita dalam kehidupan kita. Terutama kamu ini termasuk mata, mulut, bibir, telinga, termasuk tangan, kaki. Ini termasuk kamu. Inilah bait Allah. Maka itu kita harus menjaganya. Kalau kita tidak menjaganya, tidak merawatnya, Tuhan akan membinasakannya. Ngeri nggak? Ngeri, Tuhan akan membinasakannya. Jadi kita harus menjaga apa? Mulut kita harus dijaga. Terutama apa yang kita makan itu penting sekali. Makanan yang sehat. Kalau kita makan makanan yang tidak sehat, kita makan apa saja dimakan. Apalagi mereka yang mengganja, sabu-sabu, dan yang lain-lain. Itu meracuni tubuh kita. Dan tubuh kita akan mati. Tuhan akan membinasakannya. Maka itu jagalah mulut ini. Masuk. Apa yang masuk di dalam mulut ini penting sekali. Begitu juga apa yang keluar di mulut kita. Janganlah kata-kata kotor. Janganlah ada amarah, geram, fitnah, gosip, dan lainnya. Jadi mulut itu harus dijaga. Saudara tahu, Tuhan memberikan kepada kita apa? Waktu Kejadian 1 ayat 29, Tuhan telah menyiapkan makanan bagi kita. Itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan yang terbiji. Inilah untuk engkau makan. Tuhan udah sediakan. Jadi makanan yang sehat adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Itu yang perlu dimakan. Saya bertanya kepada dokter saya, apa saja yang kita bisa makan, yang boleh dimakan? Dia katakan semua boleh dimakan, asal jangan berkelebihan. Ingat baik-baik, jangan berkelebihan. Kalau engkau kolesterol, jangan makan-makan yang bisa meningkatkan kolesterolmu. Itu adalah racun buat tubuhmu. Maka itu, saudara, jagalah makanan. Ada seorang tua, umur hampir 100 tahun, ditanya, bagaimana resepnya makan sehat? Selain dia olahraga, dia harus bahagia, hati yang gembira.
Dia harus ada sosialisasi dengan teman-temannya yang sebaya. Tapi makanan apa yang kira-kiranya dia makan? Kita ingin tahu. Dan dia menjawab, ada 4 yang dia setiap hari makan itu. 1, sayur mayur dan buah-buahan. Kedua, dia minum 1 gelas susu. Ketiga, dia makan 1 telur. Keempat, dia makan tahu, saudara. Luar biasa. Kalau kita membaca di Alkitab, ada seorang yang namanya Daniel. Daniel diangkat menjadi pejabat. Dan dia diberi makan dari makanan raja-raja, minum-minuman anggur yang dari raja-raja. Tetapi Daniel 1 ayat 8 mengatakan, dia menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja dan minuman-minuman anggur raja. Pemimpin, pegawai istana katakan, waduh, nanti kamu lemas, kamu tidak punya tenaga. Dia katakan, di ayat 15, buktikan saja dalam 10 hari. Kita coba saja, apakah tubuh saya ini lebih baik daripada mereka-mereka yang makan dari makanan raja dan minum-minum angguran raja. Perbandingkanlah. Maka itu 10 hari kemudian dilihat perawakan Daniel lebih gemuk, lebih sehat. Maka itu dia makan sayur mayur dan hanya minum-minum aja, minum air biasa. Bayangkan saja. Itu untuk kesehatan kita, saudara. Jagalah mulut kita dengan masupan-masupan yang harus kita makan, kita makan. Jangan berkelebihan, saudara. Kalau berkelebihan akan mendatangkan penyakit. Maka itu saya ini setiap hari sayur mayur tidak ketinggalan, telur tidak ketinggalan. Mulailah saat ini makan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Luar biasa, saudara. Ya, mulut harus dijaga. Mata juga perlu dijaga. Di Matius mengatakan, mata kita adalah pelita tubuh. Mata gelap, kalau engkau baik, matamu terang. Tetapi kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Betapa gelap kegelapan itu, bayangkan saja, saudara. Bagaimana supaya kita terang? Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak jalan di dalam kegelapan, tetapi dia akan mempunyai terang hidup, saudara. Maka itu ikutlah Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itu yang dilakukan kita di dalam kehidupan kita. Supaya mata kita terang, saudara sekalian. Mulut, dengar, pendengaran kita juga. Harus mata dilihat yang baik, yang benar, yang kita baca juga yang baik, yang benar, yang pantas dilihat, pantas dibaca, pantas didengar. Yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Puji-pujian sedap didengar. Kesaksian sedap didengar. Khotbah sedap didengar. Baca firman sedap didengar. Cobalah mulai kita melakukan apa yang firman Tuhan beritahukan kepada kita. Mulut, bibir, telinga sudah baik. Satu hal lagi yang bisa mencemarkan tubuh. 1 Korintus 6 ayat 15 mengatakan, apakah kau tidak tahu bahwa tubuhmu ini adalah anggota Kristus? Akankah engkau mengambil anggota Kristus menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak, saudara. Ayat 16 mengatakan, kalau orang mengikatkan diri dengan wanita cabul, dia akan menjadi satu tubuh dengan dia. Dan demikianlah kata Nas, engkau keduanya akan menjadi satu daging. Kalau engkau mengikatkan diri dengan Tuhan, engkau akan menjadi satu roh dengan dia. Saudara tinggal pilih. Apakah kita mau
jadi satu dengan Tuhan, atau kita mau jadi satu dengan perempuan cabul, terserah engkau pilih. Tetapi pasti kita yang memilih, kita bersatu dengan Tuhan. Rohnya menjadi satu dengan Tuhan. Itu yang luar biasa, saudara. Roh kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Itu akan menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa untuk mengusir pikiran yang kotor. Kita bisa berkuasa untuk mengusir hati yang kotor, hati yang dengki, iri hati. Kita bisa usir dengan kuasa. Dan dalam perjalanan kita, bisa saja mata kita, mulut kita, telinga kita mendengar, berbicara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita bisa meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, pasti mengampuni kita. Saudara tahu, jauhilah pencabulan. Kenapa? Karena dosa lain itu tidak berhubungan dengan tubuh sendiri. Tetapi orang yang melakukan cabul berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara bisa baca dari 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 20. Jadi dosa yang di luar itu tidak menyentuh kita, tubuh kita, tidak mencemarkan tubuh kita. Tetapi dosa pencabulan itu mencemarkan tubuh kita. Ayat 19 mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kau peroleh dari Allah. Kamu bukan milik kamu lagi. Bagaimana bukan milik kamu lagi? Kita bukan milik kita lagi. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita bukan milik kita lagi. Ayat 20 mengatakan, sebab kamu sudah dibeli, lunas, harganya sudah lunas dibayar. Maka itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Luar biasa. Mulain kita memuliakan Allah dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Jangan mencemarkan, karena Allah ada di dalam diri kita. Itu rohnya ada di dalam diri kita. Jangan mencemarkan tubuh kita. Karena dia kudus, kita pun harus berusaha untuk hidup kudus. Karena dia mulia, kita pun usahakan hidup dalam kemuliaan. Karena dia sempurna, hidup kita pun harus sempurna. Berusaha untuk sempurna dalam kehidupan kita. Ada kesaksian yang luar biasa menurut saya. Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang melihat di WA. Seorang namanya Stefanus. Stefanus dengan keadaan sekarang COVID-19, dia kena COVID-19. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, aduh, setengah mati. Badan itu lemes, sendi-sendi lemes, sampai nggak bisa jalan-jalan sempoyongan. Dia katakan, setengah mati. Jalan pun hampir nggak bisa. Tetapi dia tahu, dia mengucapkan terus perkataan-perkataan bahwa Allah ada di dalam tubuh saya. Roh Allah ada di dalam tubuh saya. Roh Allah ada di dalam tubuh saya. COVID-19 dikalahkan. COVID-19 diusir, dikeluarkan. Dia katakan terus, walaupun dia hampir jatuh, dia jalan, dia nyanyi, dia jalan setiap hari. Dia datang ke dokter, sudah fix, sudah betul bahwa dia itu kena COVID-19. Minggu kedua dia datang lagi ke dokter. Tapi dia minta izin, isolasi. Dia minta izin sama istri dan anaknya. Bisakah saya isolasi di rumah? Istrinya setuju, anaknya setuju. Di rumah dia berdoa. Biasanya doa satu kali, dia doa 2 kali. Dan itu juga dia adakan mesbah keluarga di dalam rumah tangganya. Baca firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, menguatkan satu dengan yang lain. Menguatkan istrinya, menguatkan
anaknya, menguatkan dia sendiri. Setelah 2 minggu diperiksa, gawat, coronanya makin luas, menyebar. Dia tetap saja perkatakan, Roh Allah yang ada di dalam diri saya lebih besar dari penyakit saya, lebih besar dari virus saya. Dia terus bicara begitu dalam kehidupannya. Minggu ketiga jalan, minggu keempat dia periksa lagi ke dokter. COVID sudah tidak ada, tinggal bekas-bekasnya saja. Dokter memberitahukan kepada dia supaya dia tetap diisolasi. Dan dia tetap diisolasi. Dan setelah diisolasi, dia kembali cek darahnya. Ternyata tidak ada sama sekali COVID-19. Bahkan ada apa? Antivirus sudah ada di tubuhnya. Bayangkan saudara, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, tubuh kita adalah Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam diri kita. Kenapa kita tidak mempraktekkannya di dalam kehidupan kita? Orang-orang yang kena COVID-19, dengar baik-baik. Mulai saat ini perkatakanlah, Roh Allah ada di dalam diriku. Roh Allah yang luar biasa menghancurkan segala penyakit virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Terus berkatakan. Saudara tahu Allah itu siapa? Allah itu pencipta langit dan bumi, Dia yang menciptakannya. Tumbuh-tumbuhan Dia yang menciptakannya. Daratan, laut Dia yang menciptakannya. Matahari, bulan, dan bintang Dia yang menciptakannya. Luar biasa saudara. Laut Teberau dibelah oleh siapa? Oleh Musa yang beri kuasa Allah di dalam dirinya. Luar biasa. Bagaimana orang-orang Israel keluar dari Mesir. Allah memberikan tulah 10 tulah kepada mereka. Kepada orang-orang Mesir. Sampai dengan tangan yang kuat dia keluarkan orang-orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Luar biasa, Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Jangan main-main. Yosua mengatakan, Yosua 10 ayat 12 mengatakan, Hei, matahari, diam di atas Gibeon. Hei, bulan, diam di atas Ayalon. Ayat 13 mengatakan, mereka tepat, matahari diam, dan bulan pun diam atas perkataan Yosua. Yosua punya kuasa dari Allah menyetop matahari, menyetop bulan. Luar biasa. Ngeh dong, sadarlah bahwa di dalam tubuh kita ada Roh Allah yang luar biasa. Aktifkan Dia di dalam kehidupan kita. Aktifkan, bicarakan terus. Sehingga semua kita akan melihat keluar biasaan. Dan kita membuktikan, bukan kata orang, bukan kata Pak Stefanus, tapi saya pun telah membuktikannya. Apa permasalahanmu? Sebutkan setiap hari. Dengan Roh Allah, bantuan Roh Allah, pasti terjadi tantangan, pergumulan, segala penyakit. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, bahkan yang mati bangkit dengan kuasa Roh Allah. Saya sadar sesadarnya pada saat ini. Saya himbau siapapun yang melihat, menonton ini, lakukanlah mulai sekarang ini. Aktifkanlah Allah yang ada di dalam diri kita. Jangan dia tidur. Seperti Tuhan Yesus tidur di perahu. Sedangkan ada badai topan, dia tidur. Kita pun jangan menidurkan Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Didiamin saja. Aktifkan, proklamirkan, diumumkan, dinyatakan, diungkapkan. Roh Allah ada di dalam diri saya. Supaya iblis mendengar. Sehingga sungguh kita akan melihat bahwa betul-betul kuasa Allah ada di dalam orang-orang percaya semua. Saya teringat satu kesaksian dari Po Choyongi waktu itu. Ada seorang wanita, udah umur 27 tahun, belum punya pacar. Dia ingin mempunyai suami.
Kata Paul Cheonggi mengatakan, apa syaratnya untuk mempunyai suami? Yang bagaimana suami yang kau inginkan? Dia katakan, tulislah. Ditulis. Saya ingin bahwa dia orang Korea. Tingginya 1,70 m. Bahwa dia itu lulusan luar negeri. Dia itu mengasihi Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Dan mengasihi istri. Luar biasa. Dia kata Paul Cheonggi, perkatakanlah setiap hari. Taruhlah di cermin waktu engkau ngaca. Di cermin itu engkau ucapkan setiap hari, setiap hari, setiap hari engkau perkatakan. Dan 3 bulan kemudian ada grup musik datang ke desa dia. Grup musik itu ada satu orang dirigennya. Dirigen itu yang di depan orang nyanyi, dia sebagai dirigennya. Dirigen itu persis apa yang dia inginkan, persyaratannya ada di dia semua. Dia berusaha untuk berkenalan dengan dirigen itu. Setelah berkenalan, betul saudara, dia adalah jodohnya yang dari Tuhan dan dia menikah. Waktu Paul Cheonggi datang lagi, dia bilang, Paul Cheonggi, terima kasih. Saya sudah mendapatkan suami yang saya idam-idamkan. Perkatakan, perkatakan, perkatakan. Maka itu, selain perkatakan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Dia kuasanya yang luar biasa, kuasanya yang luar biasa. Saya ingin menyanyikan Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Nyanyikan Allah kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa. Nyanyikan, hafalkan terus. Minggu depan kita akan berbicara mengenai berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. Orang mencari kebahagiaan dengan kekayaan, dengan berbagai-bagai cara. Apa kata firman Tuhan mengenai kebahagiaan? Sehat rohani sudah kita dapatkan sekarang. Sehat jasmani akan kita peragakan sebentar lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau Engkau telah mengingatkan kami supaya hidup kudus, hidup benar. Karena roh Allah ada di dalam diri kita. Karena kita ini Tuhan, didiami, ditinggali oleh roh Allah. Supaya kami menjaga, memelihara, melindungi, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Roh Allah ada di dalam diri kita. Kita punya kuasa yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Perkatakan, apapun penyakitmu, apapun masalahmu, malahan apapun tantanganmu, perkatakan terus setiap hari sampai terwujud apa yang kau katakan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah.
Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.